dan minimal setiap bulan Rp1.000. Rp1.000. Kemudian juga kalau lebih boleh Pak ya? Boleh, sangat berterima kasih. Kepala dinasnya mesam-mesam. Jadi masyarakat merasa terdukung untuk kelompok kesehatan ini. Kemudian juga yang punya beca siap sebagai ambulan. Yang punya luar biasa. Jadi ambulan desa tukang beca. Yang punya mobil juga siap menjadi ambulan. Kemudian juga ada nomor HP-nya yang sewaktu-waktu bisa dihubungi. Nah, itu yang ibu hamilnya dipasangi bendera kuning apa biru hijau gitu enggak? Ya. Jadi untuk ibu hamil juga ada pemeriksaan khusus, termasuk juga kemarin pencanangan IVA. Jadi tentang penanganan kanker rahim. Ya, pemeriksaan itu. Demikian. Jadi para bidan desanya juga ada Pak ya? Ada. Barangkali kalau Mbak kalau ditambah Mas Marsono dari Kepala Dinas Kesehatan dikasih mikrofon. Nah, ini mesam-mesem kelihatannya berhasil mendatangkan Menko itu angel loh Pak ke Kebumen. Silakan Bapak. Bidan desa dan peranannya Pak, kalau boleh Pak. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan adanya desa siaga, semua komponen pada masyarakat kita bangkitkan, mulai dari tenaga kesehatan dalam hal ini bidan desa, kemudian dari masyarakatnya sendiri. Kemudian di desa siaga itu juga kita kembangkan pembiayaan kesehatan yang salah satu tadi disampaikan oleh Profesor bahwa di sana ada iuran. Kemudian bentuk partisipasinya hampir semua dikerahkan sampai tadi Pak Wakil ngendiko bahwa yang punya beca siap menjadi ambulan desa. Kemudian yang punya mobil siap dengan ambulan mobilnya. Jadi seperti itu yang bisa kita sampaikan dan betul-betul sudah semua orang terlibat dalam desa itu. Ini semua desa Pak sudah. Sebagai pilot proyeknya memang di Merentul. Kemudian untuk desa-desa di seluruh Kabupaten Kebumen masih tahap rintisan. Ada berapa desa Pak di Kebumen? 460 desa dan kelurahan. Mungkin juga bisa kami tambahkan bahwa kegiatan desa siaga di Merentul satu pos kesehatan desa, yaitu merupakan pelayanan kesehatan dasar sebagai sistem rujukan pertama bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, forum kesehatan desa, yaitu kegiatan pertemuan pos kesehatan desa, transfusi darah, pemantauan kegiatan, penggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengembangan sistem kesehatan di desa. Yang ketiga, kegotong royongan, yaitu minggu bersih di tiap RT. Kemudian melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian pendataan golongan darah. Jadi Pak dokternya datang ke desa-desa. Iya, betul. Pemeriksaan golongan darah gratis untuk kader, balita, lansia, dan perangkat desa. Tapi agak susah juga itu periksa darah, walaupun gratis ya. Orang kadang kalau ketemu jarum juga takut ya Pak ya. Apalagi kalau lansia, jadi ada trik-trik khusus ya. Biar lansianya juga mau diperiksa darahnya. Kemudian juga ada pengamatan dan pemantauan penyakit berbasis masyarakat, yaitu pelatihan kader surveillance dengan fasilitator dari puskesmas, surveillance penyakit-penyakit yang perlu diawasi. Bagus. Nah, ini jadi posyandunya sudah plus itu Pak ya. Tidak sajanya kesehatan anak dan ibu, tetapi sudah kesehatan preventif masuk ke situ. Ini luar biasa. Dan yang paling menarik barangkali Bapak ini kegiatan gotong royong tetap hidup. Betul. Mungkin Pak Wayan bisa nyambung sedikit karena di kabupaten lain juga kita coba kita kembangkan pos-pos daya begini ya Pak ya. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Pak Haryono. Memang pos daya boleh dikatakan peningkatan dari fungsi daripada posyandu gitu. Kalau posyandu dulu hanya melayani KB-Kes saja, sekarang pos daya itu meliputi ketiga komponen tadi. Apa yang dikatakan oleh Joko Lolono kita dengar hampir sama apa yang diterapkan oleh Kabupaten Kebumen. Ada pendidikan, ada kesehatan, bahkan ekonominya gitu. Jadi pos daya itu mengelompok dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi ada dalam suatu desa itu mengelompok tokoh-tokoh masyarakat di sana, ya, yang ingin memecahkan permasalahan lalu sebagai problem solvingnya apa yang ditemukan oleh masalah oleh desa itu. Mereka coba memberikan
kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Karena dalam suatu perkumpulan itu ada yang lebih sosial ekonominya akan memberikan kelebihan sosial ekonomi kepada tidak mampu dan sebagainya, atau yang lebih mengenai wawasan kewirausahaannya bisa mengembangkan ketok tularnya, mendiseminasikan kemampuan daripada ekonominya ini kepada teman-temannya, atau bapak-bapak yang lainnya untuk mulai belajar berwirausaha dan seterusnya gitu. Ada lagi bapak ibu yang punya iptek, ilmu teknologi dan sebagainya yang lebih bisa disebarluaskan. Itu fungsinya daripada Posdaya ini gitu. Jadi dalam Posdaya itu hampir seluruh struktur atau seluruh umur dalam satu keluarga itu tergarap di sini programnya. Misalnya ada balita tergarap dengan penimbangan bayi, bagaimana memberikan gizi sehat dan sebagainya. Meningkat lagi remaja dan sebagainya. Termasuk memberikan keagamaan, Pak. Keagamaan, barangkali Pak Wakil Bupati juga bisa dalam rangka Posyandu dan Desa Siaga, kesehatannya sudah merambah, Pak. Kalau dalam bidang pendidikan di pedesaan ada kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak. Betul, jadi untuk menyangkut pendidikan ini juga menjadi program prioritas di Pemkab Kabupaten Kebumen, terutama sejak kepemimpinan beliau Ibu Bupati Ibu Dr. Anda Sarusdari MS. Jadi ada tadi kita lihat ya Mbak, ini ya PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya. Jadi Bapak juga Kepala Dinas Pendidikannya ada ikut di sini juga Pak ya. Kalau boleh Pak, saya kasih kesempatan Pak untuk cerita sedikit bagaimana di pedesaan Kabupaten Kebumen menangani anak-anak balita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Bapak Wakil Bupati, dan ini terkait dengan PAUD yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen bagi anak-anak balita untuk maksud kami antara usia 0 sampai 6 tahun inilah yang menjadi perhatian di Kabupaten Kebumen. Beberapa langkah sudah diambil juga secara terpadu, termasuk dari unsur kesehatan maupun pendidikan yang secara umum. Saya kira demikian. Dibuat juga PAUD tadi kan ada Pak yang dilayarkan pendidikan anak usia dini. Sekitar 64 desa yang sudah memiliki sudah di 64 desa wadah ya. Dan kemarin juga ditinjau oleh rombongan menteri, yaitu di SD Negeri 4 Kedawung Kejaguan, yaitu tentang di sana pelaksanaan MPS Pakem, manajemen berbasis sekolah, pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Di sana menyangkut bidang manajemen, kemudian bidang kegiatan belajar mengajar, kemudian peran serta masyarakat, yaitu membentuk paguyuban orang tua siswa, menjalin kekeluargaan dengan para alumni, serta memberdayakan orang tua siswa. Termasuk juga pembelajaran life skill, kecakapan hidup di SMP PGRI Puring. Pada SMP Pak ya? SMP ya. Ini bentuk kegiatannya adalah bengkel sepeda motor dan membuat emping melinjo, karena daerah pantai selatan potensinya banyak melinjo ya. Oke. Kemudian juga dana berasal dari APBN dengan total dana sebesar 90 juta. Iya, dan menarik sekali, jadi dari sejak usia SMP itu sudah diajarkan, dikenalkan bagaimana mereka berkarya nantinya. Kemudian juga instruktur guru yang telah memiliki keterampilan otomotif bidang sepeda motor. Kemudian life skill untuk SMA ini terpusat kemarin di SMA Negeri 1 Kejaguan, yaitu pembuatan kerajinan keramik tembikar dari tanah liat. Jadi sepeda motor yang dari tanah liat itu yang kerajinan itu. Souvenir, untuk souvenir. Ya, souvenir kecil-kecil Pak ya. Saya kira bisa dinaiki. Kena hujan luntur deh. Oke, baik. Kita ke hiburan dulu lagi. Ya Pak ya, ini ada satu yang istimewa untuk sajian kita kali ini. Jadi ada bocah kecil yang hafal sampai ratusan lagu, dan hebatnya lagi dia ini termasuk golongan yang autis, sehingga memiliki kelebihan yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Karisma. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Haryono, para penonton studio dan pemirsa TVRI Semarang yang berbahagia. Di samping kami ada anak dunia lain, yaitu anak autis, namanya Karisma Rizky Perdana. Tapi dia mempunyai kecerdasan yang istimewa dan bakat istimewa. Meskipun umurnya baru 8 tahun, dia sudah hafal 215 lagu.
hafal merek-merek tipe HP, hafal peristiwa-peristiwa penting di Indonesia, berita-berita yang menarik dia hafal. Karisma, TV yang ada di Kebumen namanya apa? Ratih TV. Sama? Ratih TV tok. Oh, Ratih TV tok. Kalau radionya apa? Mas FM sama Prima. Iya. Kalau mantan Menteri BKKBN namanya Pak siapa? Pak Haryono. Haryono Suyono. BKKBN itu kepanjangan dari apa toh, singkatan apa? Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Kenapa orang kok harus ikut KB? Kenapa? Supaya anaknya tidak banyak. Kalau SBY itu presiden keberapa? 6. Ke-6. Tempat tanggal lahirnya di kota mana? Pacitan. Tanggal berapa? 9 September tahun 49. Iya. Kalau Sekarang umurnya 58. iya, kalau Gubernur Jawa Tengah namanya siapa? Gubernur Jawa Tengah Pak Haji Mardianto sekarang menjadi ini sebagai Menteri Dalam Negeri. iya, dia juga hafal ratusan lagu, lagunya dari lagu-lagu pop maupun lagu-lagu campur sari. Niji sudah. Salahkah aku? Heaven. Don't cry to your hero. Raja. Tulus. Kekasih aku tak mengerti. Dewa. Laskar Cinta. Wahai jiwa-jiwa yang Leto. Sampai nanti sampai mati. kalau kau pernah takut mati, Samson. Sama. Naluri lelaki. aku Iya. adalah Begini lelaki. luar biasa. Iya. Berikutnya akan membawakan sebuah lagu yaitu Sepur Argolau. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Karisma Rizky Perdana. Iya. Sepur Argolawu bayune menyang Jakarta. Ancur-ancure hatiku bacote dan kowe ra tresno. Kereta duwi bangga berhenti mampir di Jogja. Bukannya aku tak cinta karena dimarah oleh bapak saya. Kulang manis Sepur Argo Muria kurang bagus apa kurang gagah. Kereta api Argo Anggrek tambahan manis tidak jelek. Sepur Argo Bromo pilihane bapak wong sing suke donya. Sepur Sri Tanjung larane pacaran murah. Wes tak pikir wes tak beto, beto bapakmu sesok tak beto. Sepur-sepuran pulangmu bayune Jakarta. Ancur-ancur hatiku
Karisma suaranya. Berapa lagu tadi? 250 lagu. Aduh, ngalahin Bapak ya. Iya. Saya lagu satu aja nggak apa. Susah ya Bapak. Tapi kembali Pak, ini kan anak-anak khusus Pak. Apakah di Kebumen juga ada disediakan sekolah ya, untuk anak-anak khusus seperti ini? Apa inklusif di dalam sekolah biasa? Di Kebumen ada sekolah luar biasa Pak, tepatnya di Kelurahan Taman Winangun. Di sana juga menampung anak-anak usia SD, kemudian juga nanti tindak lanjutnya ke SLTP. Mungkin akan lebih jelas dari PDANK untuk bisa memberikan ya? tambahan nanti. Oke, baik. Kalau Silakan, boleh Bapak. ditambahkan Pak, termasuk bagaimana Kebumen itu menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Terima kasih Bapak untuk yang kedua kalinya. Jadi untuk yang tingkat sekolah dasar ada SDLB, kemudian SMP-nya juga ada, untuk SLA-nya pun juga ada. Meskipun untuk SLA kalau nggak salah muridnya satu kemarin ikut ujian 100% Pak, lulus. Alhamdulillah. Ya. Kemudian memang ini untuk khususnya untuk SDLB atau yang sekolah luar biasa ini beberapa waktu yang lalu terinformasi akan ditarik menjadi urusan provinsi. Ya, ini kami belum tahu pasti tindak lanjut untuk sampai sekarang perkembangannya bagaimana. Tapi jadi waktu kalau itu sempat menjadi penyandang cacat di Kebumen tidak usah khawatir Pak ya. Pak Bupatinya, Bu Bupatinya dan sebagainya sudah siap ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Barangkali bisa disambung Pak Wayan. Tadi Pak Wakil Bupati ngendiko bahwa ada life skills. Kita dengan Pak Wayan juga kerjasama dengan life skills, Pak. Ya, terima kasih Prof. Untuk kami pengalaman di lapangan dalam membina pendidikan, ya, di samping kami juga mengajak para gurunya untuk magang ke tempat sekolah lain. Fokus kami pada siswanya, meningkatkan life skillnya pada siswa. Kami jaring biasanya masing-masing SMA itu 20 siswa, tapi dengan catatan tidak mampu dalam arti kata sosial ekonominya, mampu dalam arti kata akademik, pelajarannya, tidak mampu dalam sosial ekonominya. Itu yang kita jaring sebanyak 20 orang, terutama kelas 2 dan kelas 3 itu. Nah ini sebanyak 20 orang ini kita magangkan, boleh katakan demikian, kita magangkan kepada perusahaan besar atau perusahaan usaha UKM, usaha kecil menengah gitu, baik yang ada di tempat tinggalnya sendiri oleh siswa itu maupun UKM, usaha kecil menengah itu yang ada di sekitar sekolahnya. Jadi dengan alasan tadi supaya siswa itu setelah belajar siang lepas sekolah dia bisa menggunakan waktu sisa-sisa sampai sore itu untuk magang di tempat UKM itu sesuai dengan minat mereka. Apa yang dikatakan dengan Pak Wabub tadi, Kebumen memang benar. Ada yang kita magangkan di tukang sablon, ada yang kita magangkan di tempat bengkel, motor dan sebagainya. Jadi bahkan di Sragen saya lihat di Karanganyar dan Sragen itu setelah kami titipkan oleh teman-teman kami dari LPM UNS, apa yang kita magangkan itu justru adik-adik meningkat keterampilannya, ada life skillnya untuk membuat sablon itu, sehingga perusahaan yang kita magangi itu sudah mau menerima hasil-hasil sablon dari adik-adik kita gitu. Jadi adik-adik untuk melanjutkan sekolahnya sudah bisa dikatakan learning by doing. Karena dapat bantuan tadi, apa yang digarap oleh adik-adik kita dengan sablon bisa diterima oleh yang kita titipi. Baik sekali, kita beri tepuk tangan dulu. Satu keberhasilan yang luar biasa ya. Dan kalau untuk di Kebumen sendiri, nah itu kan sudah berjalan ya Pak ya, untuk peningkatan kualitas keterampilan mereka. Itu di sekolah apa aja Pak? Kita prioritaskan ke SMA dulu ya. Mungkin nanti nggak tahu perkembangan dari Mandiri, mudah-mudahan sampai ke SMK nantinya gitu. Tapi kita prioritaskan SMK dulu. Kita prioritaskan gitu. Kemarin rombongan Bapak Menteri juga menyempatkan ke SMK 2 Kebumen melihat untuk life skill di SMK tersebut. Bahkan sudah ada jaringan dengan perusahaan yang ada di Jakarta. Setiap yang lulusan dari SMK 2 Kebumen melalui seleksi yang ketat langsung ditarik ke sana. Jadi sudah ada kerjasama ya dari sekolah itu. Jadi Pak Wabub, yang kita kembangkan ini sebenarnya menambah SMK tetapi tanpa merubah SMA-nya, sehingga kita bisa memperluas.
Bahkan barangkali bisa diaturkan pada Ibu Bupati kalau memang dikendaki mungkin timnya Pak Wayan dan tim kami dari Jakarta bisa mengadakan semacam presentasi dan kerjasama karena daerah-daerah yang kita kerjasamakan itu hasilnya lumayan. Bahkan sekarang ini kita sudah merambah sampai ke Goa, Pak, di Sulawesi Selatan. Oke, baik. Dan tadi kita sudah ngobrol masalah pendidikan ya. Sekarang kita perlu juga lihat visualisasinya. Pendidikan di Kebumen dan juga ada UKM yang ada di sana apa saja potensinya. Kita saksikan bersama. Tak ketinggalan yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kebumen adalah peningkatan mutu sumber daya manusia. Anak didik selain diberi pelajaran ilmu pengetahuan umum, sejak dini mereka juga telah dibekali keterampilan seperti membatik dan keterampilan lain yang telah dapat berguna bagi masa depan mereka. Pemirsa, sekarang saya berada di SMP PGRI 1 Puring Kebumen. Ini aneh, ternyata di SMP sini itu semua siswa diberikan keterampilan atau life skill seperti ini. Semua siswa yang cowok atau pria diberikan keterampilan otomotif atau membongkar ini mesin-mesin kendaraan. Padahal biasanya yang namanya life skill itu diadakan di tingkat-tingkat SLTA. Ini satu yang luar biasa ini. Pak, mau tanya Pak, ini semua siswa pria Pak ya? Iya Pak. Yang perempuan di mana Pak? Yang perempuan itu sedang membuat emping melinjo Pak. Oh, yang perempuan diberikan keterampilan membuat emping melinjo. Emping melinjo, betul. Nah, ini luar biasa ini. Ayo kita lihat yang perempuan ya.